Baik, salam. Saudara mengalami lawatan Tuhan, amin. Ya pastinya saudara ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Tuhan itu letakkan di hati saya untuk menyampaikan sesuatu di tempat ini. Saya pikir mungkin minggu kemarin gitu ya. Tetapi rupanya tidak ya. Rupanya hari ini berarti bukan kebetulan saudara. Apa yang diletakkan oleh Tuhan di hati saya untuk saya bagikan di tempat ini bukan kebetulan kalau disampaikan pada hari ini saudara. Amin saudara. Saudara harus menangkap dengan baik ya, kontak dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Saudara, tema saya tidak lari dari tema bulan ini ya. Generasi yang berdampak. Generasi yang berdampak. Saudara, kita sudah dengarkan apa itu namanya dampak. Sudah disampaikan, sudah dibeberkan, diuraikan demikian jelas pada waktu Bu Ben menyampaikan firman Tuhan. Apa namanya dampak? Dampak itu bisa hal-hal yang buruk itu berdampak buruk, atau yang baik berdampak baik. Nah saudara, dampak itu adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Pengaruh yang sangat kuat yang mendatangkan akibat. Jadi meninggalkan jejak saudara. Ya meninggalkan jejak, ada bekasnya. Jadi maka itu hati-hati. Ketika kita itu pengaruhnya buruk saudara, itu akan meninggal jejak. Ya, ada bekasnya. Kalau itu bekas atau jejak itu ada di hati seseorang, maka itu tidak bisa diangkat, tidak bisa dipulihkan saudara, kecuali kalau dia datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa pulihkan. Bukan uangnya, bukan hartanya, bukan ketika dia nonton yang lucu-lucu, tidak bisa. Maka itu Tuhan berbicara kepada kita hari ini, jangan sampai mungkin di hari-hari kemarin kita terlanjur ya. Terlanjur kita meninggalkan jejak yang buruk. Tetapi hari ini biarlah ada penyelesaian, amin. Saudara mau diselesaikan, saudara mau dipulihkan, amin. Hari ini harus selesai di hadapan Tuhan saudara. Semua jejak-jejak, mungkin jejak itu ada di hati kita oleh sebab orang lain, atau oleh sebab pelanggaran kita sendiri, atau jejak-jejak itu ada di hati keluarga kita oleh sebab kita sendiri. Jejak yang buruk itu. Tapi hari ini mari kita sepakat. Kita sepakat bapak, ibu, anak, orang tua, suami, istri. Sepakat hari ini supaya kita buang semua jejak itu. Minta Tuhan angkat jejak-jejak yang buruk yang sudah terlanjur itu tinggal di dalam setiap pribadi, bahkan di dalam keluarga kita. Tapi mulai hari ini kita mau belajar berdampak yang baik, meninggalkan jejak-jejak yang manis saudara, jejak-jejak yang baik yang membangkitkan kehidupan, membangkitkan semangat orang lain. Jejak itu yang harus kita tebarkan saudara, dalam keluarga kita ataupun di mana saja. Jejak itu mulai hari ini harus kita tebarkan. Jadi saudara berdoalah, kontak dengan Tuhan saat ini. Berdoa, Tuhan pulihkan aku Tuhan. Buat aku mampu untuk meninggalkan jejak-jejak yang manis. Bukan jejak-jejak yang pahit. Tapi jejak-jejak yang manis, bekas-bekas yang manis tertinggal di dalam hidup setiap orang. Di dalam keluarga kita ataupun di luar dari keluarga kita. Supaya kemanisan itu terus berdampak kepada orang lain lagi saudara. Ketika kita membawa dampak yang manis kepada keluarga kita, dampak yang manis ada jejak itu di dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Dan itu akan mengalir lagi ke orang lain. Dan begitulah yang Tuhan mau, berkesinambungan jejak yang manis itu saudara. Pengaruh yang ajaib dan luar biasa itu harus terus berkesinambungan. Jadi orang Kristen harus mengerti. Sekali lagi saya katakan, mungkin kita terlanjur selama ini. Ada jejak-jejak buruk, jejak-jejak pahit yang kita tinggalkan. Kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, ataupun kepada orang-orang di luar sana. Terlanjur
Tapi hari ini mari sungguh-sungguh saudara. Sungguh-sungguh Tuhan, aku minta pemulihan hati. Aku minta dipulihkan segala yang pahit di dalam hatiku. Karena saudara, ketika orang itu mendapat jejak yang pahit, maka kepahitanlah yang akan dia tebarkan. Betul? Kepahitan yang dia akan tebarkan. Jadi hari ini kalau saudara tidak mau kepahitan di dalam hidupmu dicabut oleh Tuhan, saudara akan terus menebarkan kepahitan. Baik engkau sebagai orang tua, ataupun kau sebagai anak, atau engkau suami istri, atau engkau bapak dan ibu. Jadi hari ini minta tuntaskan saudara. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, minta Tuhan tuntaskan aku. Aku tidak mau ada kepahitan dalam hidupku. Cabut dengan akar-akarnya sampai bersih. Sanggup tak Tuhan saudara? Mungkin akarnya sudah terlalu dalam. Sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dia masih ada di sini. Akar kepahitan itu. Saya bertanya, sanggupkah Tuhan mencabutnya? Sanggup saudara. Karena tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Asal kita mau, ketika Tuhan mengulurkan tangan untuk mencabutnya, kita rela. Karena banyak sekali dari antara kita tidak rela saudara. Tidak rela untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Tidak rela untuk melakukan kasih. Rasanya rugi. Merasa rugi, dia simpen terus. Simpen terus, tidak rela. Ketika Tuhan ingin cabut dia tidak mau. Karena dia merasa rugi. Orang itu sudah menyakiti hatiku. Kenapa aku harus melepaskan sakit hati itu? Aku harus terus pegang sampai aku mati. Jadi hari ini kalau saudara membuka hati, minta pemulihan hatimu saudara. Percayalah Tuhan sanggup, sekalipun itu sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah sangat berkarat. Tuhan sanggup asal kita rela melepaskannya. Kita mau saudara, mari bekerja sama dengan Tuhan saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan generasi yang berdampak. Saya ambil generasinya saudara ya, generasi yang berdampak. Jadi generasi yang berdampak saya diletakkan di hati ada 3 generasi. Yang pertama generasi orang tua, yang kedua generasi anak muda, yang ketiga generasi anak-anak. Itu keluarga, amin. Amin saudara. Itu semua keluarga ada dalam kehidupan kita masing-masing. Ada dalam keluarga kita masing-masing. Biarlah generasi ini, ketiga generasi ini, hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saya sungguh merasakan Tuhan tetap ada di sini saudara. Saya sungguh merasakan. Kita kadang menyesal kenapa keluargaku gini ya. Tapi pujian tadi mengatakan terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Saya katakan Tuhan terima kasih untuk anak-anak. Tuhan terima kasih untuk suamiku. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu. Terima kasih. Mungkin kita berat untuk mengucapkan terima kasih karena kita tahu suami kita jahat. Mungkin istri kita mungkin sudah menyakiti hati. Atau anak-anak kita mungkin sudah membuat kita kecewa. Atau orang tua kita sudah melukai hati kita banyak sekali dengan kata-kata dan tindakannya. Kita tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa berterima kasih karena keluargaku model begini. Tetapi hari ini kita mau ungkapkan dengan kata-kata saudara. Tuhan terima kasih buat semua. Terima kasih buat suami yang seperti ini. Terima kasih buat istri yang seperti ini. Terima kasih untuk orang tuaku yang banyak mengecewakan. Terima kasih buat anak-anakku yang seringkali membuat aku sedih. Saudara mari saat ini minta kemampuan untuk berterima kasih. Jangan berat saudara, Tuhan akan tolong kita. Amin. Tuhan akan tolong kita saudara. Mari saat ini, generasi ini harus berdampak saudara. Ketiga generasi ini harus berdampak yang baik saya katakan. Ketiga generasi ini orang tua, anak muda, anak-anak harus berdampak yang baik. Generasi yang berdampak yang baik. Baik di dalam keluarga maupun di luar. Baik di dalam keluarga maupun di luar. Jadi bukan hanya berdampak dalam keluarga saja saudara. Tapi juga berdampak dalam keluarga dan dia pasti akan berdampak keluar. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama saudara,
Ya, banyak orang berdampak, ya, banyak orang ingin berdampak di luar, ya. Betul enggak? Kalau saya lihat kebanyakan, banyak orang ingin berdampak yang baik hanya di luar. Makanya dia bikin apa? Menjadi dermawan. Dia rela berkorban untuk orang di luar sana. Dia rela habis uangnya untuk orang di luar sana. Mungkin teman-temannya, mungkin orang-orang komunitasnya di luar sana. Dia begitu sopan dan manis ketika dia ada di luar. Ya, dia sangat baik ketika ada di lingkungan luar. Semua orang kagum. Tetangganya kagum, lingkungannya kagum, kotanya menjadi kagum, saudara. Karena apa? Dampak keluar tadi, saudara, yang dapat dirasakan oleh orang luar. Banyak orang mau berdampak seperti itu, saudara. Banyak orang-orang hebat. Pasti saudara juga sudah banyak menyaksikan orang-orang hebat di luar sana. Membawa dampak yang ajaib, saudara. Membawa dampak di luar. Tetapi saudara, yang kedua, itu dikatakan membawa dampak di luar. Tapi ketika dia ada di dalam keluarga, saudara, bukan dampak yang baik seperti dia tebarkan dampak yang baik di luar sana. Ya. Tetapi ketika dia ada di rumah, ketika dia ada di tengah-tengah keluarga, dampak buruk. Berapa banyak seperti itu? Baik para orang tua, suami, istri ataupun anak-anak di luar, waduh bagus sekali, sopan santun sampai orang memuji. Tapi ketika ada di rumah tidak ada sopan santun anak-anak kepada orang tua. Tidak menghormati. Ketika suami juga ada di rumah menyakiti hati keluarganya. Ketika orang tua itu ada di rumah menyakiti orang-orang yang ada di rumah lewat tindakan, lewat perkataan-perkataannya tanpa dia sadari. Tapi seringkali dia sadari dan sengaja supaya apa? Melampiaskan kekesalan hatinya. Dia tidak bisa lampiaskan di luar sana karena malu. Di luar sana dia bisa bersandiwara. Tetapi ketika dia ada di dalam keluarga, semua aslinya itu kelihatan. Saudara, mari kita buka hati saat ini. Kita ada di posisi mana? Apakah ini sering terjadi dalam hidup kita? Ketika kita di luar kita bisa bermanis, ya, kita bisa bermulut manis, ketemu teman-teman, ketemu orang-orang padahal tadi sedang marah di rumah, sedang marah besar. Tapi ketika ada di luar kita bisa sopan kata-katanya, kita bisa ubah dalam seketika, saudara. Banyak orang seperti itu ingin membawa dampak di luar saja. Tetapi ketika dia ada dalam keluarganya, dia membawa dampak yang buruk. Berapa banyak orang dalam keluarganya sudah disakiti. Berapa banyak istri telah menyakiti hati suami atau sebaliknya istri terhadap suami. Berapa banyak orang tua sudah menyakiti anak-anaknya, membunuh karakter anak-anaknya dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Berapa banyak anak-anak juga membawa dampak yang buruk kepada orang tua, melawan, memberontak, tidak pernah nurut, tidak sopan. Tapi di luar orang bilang, waduh bagus sekali anak itu. Bagus, coba aku punya anak seperti itu. Wah bagus sekali suami itu atau istri itu, coba aku punya istri atau suami seperti itu. Wah bagus sekali bapak itu, coba aku punya bapak seperti itu ya. Tetapi saudara, hanya di luar. Hanya di luar. Tapi ketika dia ada di dalam, orang semua merasa resah dan gelisah dan pengen dia tidak usah pulang aja. Dia tidak usah ada di rumah aja karena meresahkan. Membuat orang di dalam rumah ketakutan. Pernahkah itu terjadi dalam keluarga kita? Kita sadari, saudara. Maka saya katakan mungkin kita sudah terlanjur beberapa puluh tahun yang lalu. Tidak ada perbaikan dalam hidup kita. Terus saja itu mengalir. Berapa banyak orang sudah dilukai oleh setiap tingkah laku perbuatan kita. Ketika kita ada di dalam rumah. Membawa dampak yang baik hanya di luar. Lalu yang kedua, ada juga kebalikannya, saudara. Membawa dampak di dalam rumah.
Tetapi di luar tidak membawa dampak yang baik, tidak jadi berkat. Di rumah dia begitu sopan, santun, ya, orang tua kepada anak. Wah, sayang, mengelus-elus anaknya, ya, memuji, memberi semangat. Tapi di luar jahat, minta ampun. Orang-orang dibabat habis, dimaki-maki, jadi preman. Juga anak-anak seperti manis sekali di dalam, sampai orang tua keluarganya tidak tahu kalau dia anak yang jahat. Karena sopan sekali. Sopan sekali di dalam rumah, pokoknya ketika dia temu istri atau ketemu suaminya. Mungkin dia merangkul, I love you. Ya, dia berkata seperti itu, atau kepada anaknya. Atau anak kepada orang tua. Sangat manis dan baik. Sampai orang di dalam rumah tertipu. Ini anak saya baik. Ketika dia dengar orang luar ngomong anakmu seperti ini, kita tidak percaya. Karena memang ketika ada di dalam rumah dia sangat baik. Dia sangat baik. Ketika ada di luar rumah dia sangat jahat. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Bukan dampak hanya dalam keluarga, dampak yang baik. Bukan hanya membawa dampak yang baik di dalam keluarga saja. Lalu di luar kita nakal, ya. Di dalam rumah kita sopan, kita baik sekali. Karena kita menutupi segala sesuatu yang buruk ketika kita melakukan sesuatu di luar sana. Kita menutupi semua itu supaya keluarga kita di rumah, entah itu orang tua kita, entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak kita. Kita menutupi semuanya. Supaya tetap kita kelihatan baik. Ini tidak boleh terjadi. Tuhan katakan ini tidak boleh terjadi. Tetapi yang Tuhan mau adalah membawa dampak di dalam dan di luar. Ya. Tetapi yang ketiga, saudara, yang lebih parah. Di dalam tidak berdampak yang baik, di luar apalagi? Ada enggak saudara ketemu seperti itu? Di dalam hancur lebur, saudara. Di luar berjudi, main perempuan, di luar jadi preman, di luar nakal, di luar melakukan suka-sukanya saja karena tidak takut akan Tuhan. Ketika dia pulang, dia ngamuk-ngamuk di rumahnya, dia melampiaskan amarahnya, kekesalannya, semuanya dihancurin. Di luar buruk, di dalam buruk itu parah, saudara. Parah. Itu banyak terjadi di luar sana, di Gunung Sonda ada, amin. Ya, terjadi, amin ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu saudara, yang Tuhan mau kita membawa dampak di dalam keluarga maupun di luar. Dampak yang baik ya. Saya berbicara bukan membawa dampak yang buruk, saudara ya. Membawa dampak yang baik. Membawa pengaruh yang baik, saudara. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah atau di mana saja kita berada. Di mana saja kita berada, kita harus membawa dampak yang baik. Membawa dampak yang baik. Lalu kita mau melihat apa yang harus kita kerjakan. Tidak banyak firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, saudara. Tapi beberapa saja membuat peneguhan di dalam kita. Kita mau buka di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-5. Saya minta seorang bapak membacakan ayat ini. Ayub pasal 1 ayat 5, silakan bapak-bapak. Berdiri ya. Mana bapak-bapaknya ini? Takut. Pasal 1 ayat ke-5, begini firman Tuhan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah
mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, terima kasih Pak. Nah, untuk yang pertama membawa dampak yang baik untuk para orang tua. Ya, firman yang sudah dibacakan tadi saudara. Saudara, Ayub itu punya anak ya. Ayub itu punya anak. Lalu Ayub ini dikatakan di dalam ayat 5 tadi, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, memanggil anak-anaknya itu saudara. Ya, Ayub memanggil anak-anaknya dikatakan. Lalu dikatakan di sini, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka, sebanyak jumlah anak-anaknya sekalian. Nah saudara, Ayub sebagai bapak ya, sebagai bapak atau imam dalam keluarga, dia sadar bahwa dia punya tanggung jawab. Jadi perhatikan di sini ya, generasi bapak-bapak. Ayub itu dikatakan dia mendoakan anak-anaknya. Dia menguduskan, mentahirkan anak-anaknya. Saya yakin dia pasti tumpang tangan atas anak-anaknya saudara. Dia mentahirkan, membersihkan, lalu dia datang kepada Tuhan, membawa persembahan di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan, diperdamaikan anaknya dengan Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan untuk anak-anaknya saudara. Untuk keluarganya. Bahkan juga dia sebagai imam, pemimpin dalam keluarga, dia bawa anak-anak dan istrinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang dilakukan Ayub. Dia membawa dampak yang ajaib dan luar biasa. Ketika dia sebagai imam, dia orang saleh, dia yang takut akan Tuhan. Dia ngerti sekali supaya anaknya ini membawa dampak yang baik, berkelakuan yang baik. Ketika dia ada dimanapun, baik di dalam lingkungan keluarga, kepada orang tua, kepada Ayub sendiri, atau kepada kakak adik mereka. Sampai mereka keluar bersama teman-teman mereka. Supaya berkat Tuhan selalu ada dan mereka menjadi anak yang kudus. Karena dikatakan menguduskan mereka. Menjadi anak yang kudus, anak yang benar, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang diberkati Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang tua itu tidak mengerjakan seperti itu. Sebenarnya kita sebagai imam, sebagai kepala keluarga, itu yang harus kita lakukan. Membawa semua anak kita, bahkan dari kecil. Dari kecil dia sudah dilatih. Sebagai kepala keluarga, dibawa kepada Tuhan, dibimbing dia saudara. Dibimbing anak-anak itu kepada Tuhan. Supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Menjadi anak yang menghormati orang tua. Anak-anak yang dididik dan diajar di dalam jalan Tuhan. Sehingga dia tidak akan melenceng dari kebenaran itu. Banyak kepala keluarga, bapak-bapak tidak mengerjakan itu. Sehingga ketika anaknya terlanjur menjadi anak yang nakal, anak yang melawan orang tua, dia akan menyalahkan anak-anaknya. Saya bertanya, di mana fungsi sebagai kepala keluarga terhadap anak-anak? Saudara, anak-anak kalau masih kecil-kecil lucu ya, lucu. Ya. Kalaupun dia mungkin ngomongnya ya enggak benar, kita lihat lucu. Dia bertindak yang enggak benar, kita rasanya lucu kan? Dia kadang mukulin kakaknya, kita ketawa. Lucu gitu kan? Kita merasa dia lucu, tetapi sebenarnya saudara, dari kecil itu kepala keluarga harus bisa ya mengarahkan anaknya kepada Tuhan, mengajari tentang didikan Tuhan, firman Tuhan, apapun yang daripada Tuhan tanamkan kepada anak ini, supaya ketika dia remaja, ketika dia menjadi dewasa, dia akan melaksanakan atau hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Hidupnya sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang tuanya. Maka dia akan menjadi anak yang baik, anak yang menghormati orang tua, anak yang mengasihi orang tua, anak yang melayani orang tua. Itu saudara dikasih oleh Tuhan, saya berkata kepada setiap kepala keluarga, ketika anaknya menjadi besar mungkin merontak, melawan, jangan salahkan mereka.
Apa yang sudah ditanam sejak kecil dalam hidup mereka? Apakah kita sudah doakan? Apakah kita sudah melakukan seperti yang Ayub lakukan? Mungkin kita jarang ada bertemu dengan mereka, atau mungkin kita berada di luar kota pekerjaan. Tapi ketika kita kembali, ambil kesempatan itu. Jangan hanya diserahkan kepada istri. Istri memang punya tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi kita punya tugas tanggung jawab yang memiliki otoritas untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Jadi ketika anak-anak kita sudah besar, kita merasa anak-anak kita tidak perhatikan kita. Anak-anak kita tidak melayani kita. Anak-anak kita kok tidak hormati kita. Ada firman Tuhan berkata, saudara. Mari buka dalam Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Di sini dikatakan, kamu bapak-bapak ya, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara, saya renungkan, kalau sampai firman ini keluar dari perkataan Tuhan, saudara, kepada bapak-bapak secara khusus, berarti ada banyak bapak-bapak yang sudah membangkitkan amarah anak-anaknya, betul tidak? Mungkin kita, aku tidak pernah membangkitkan amarah. Ya mungkin saudara tidak pernah, tapi ada orang yang pernah, saudara. Maka itu dikatakan jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Atau sekarang ini anak-anakmu yang ada di sini sudah merasa disakiti oleh orang tuanya. Membangkitkan amarah. Saudara, saya katakan tadi, anak masih kecil-kecil kita marahin, ya paling dia nangis, ya kan? Paling dia nangis, kasih permen udah selesai. Dibujuk besok kita pergi ya, beli es krim, sudah selesai. Tapi ketika dia mulai remaja, mulai dewasa, menjadi anak muda, saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, itu kita sudah membangkitkan amarah. Bukan hanya lewat kata-kata kita ketika kita marah-marah. Kadang kata-kata orang tua marah-marah sembarangan sampai melukai hati anak, mau ndak mau anak akan melawan karena dia hatinya disakiti. Atau mungkin tidak dengan kata-kata kita kepada anak-anak, tapi kelakuan kita yang sudah membuat hati anak menjadi sakit. Membangkitkan amarah mereka. Kelakuan kita tidak sadar di luar sana mungkin dia dengar, dia kecewa, atau ketika ada di dalam rumah. Tindakan kita tidak menghormati mereka. Karena kita menganggap, anak aku kok, aku yang lebih berkuasa. Dia seharusnya tunduk pada aku. Tapi kita tidak sadar ayat ini. Tuhan katakan, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah kepada anak-anakmu. Tapi dikatakan di sini, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik mereka seperti saya katakan sejak dini, didik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan didik mereka main game, bukan didik mereka belikan HP yang bagus, bukan didik mereka harus melawan orang lain. Nanti nak, kalau dia marah atau dia jahat, lawan ya lawan. Kita suka kayak gitu dari kecil. Saudara, didik di dalam Tuhan dikatakan. Jadi sekali lagi dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara, anak-anak yang sudah dewasa, ketika dia melihat kelakuan orang tua yang mengecewakan, dia malu dengan teman-temannya, saudara. Dia kecewa. Mungkin kita sudah melenceng dari jalur. Dia kecewa, cuma dia sebagai anak apa boleh buat. Tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Tapi di dalam hatinya sudah terluka karena bapaknya sudah meninggalkan jejak yang buruk di dalam hatinya. Ada kepahitan. Maka banyak anak-anak kepada bapaknya tidak menghormati. Tidak akrab. Seharusnya bapak-bapak koreksi diri. Ketika anak-anak tidak akrab dengan kita, menjauh dari kita, koreksi diri. Jangan salahkan mereka saja. Jangan salahkan mereka saja. Selami hati mereka.
Saya senang sekali melihat ada bapak-bapak, tapi di sini saya belum pernah lihat ya, di luar. Sangat lembut, tapi saya yakin karena dia seorang imam yang luar biasa, pelayanan. Lembut dimanapun dia lembut, di dalam rumah pun dia lembut. Anak-anaknya sudah dewasa, ya sudah besar, dia tidak malu merangkul, ajak bicara, ngobrol saudara. Tapi banyak orang tua tidak mau seperti itu. Karena merasa dia paling benar, anaknya itu salah. Tidak pernah koreksi diri. Sehingga ketika anaknya bertindak, meninggalkan jejak di hatinya, dia sangat terluka. Saudara, saya dengar kesaksian seorang bapak, pelayanan saudara. Tapi satu ketika di ujung mulai dia tua, anaknya itu mengeluarkan kata-kata yang menyakitilah, saya katakan menyakiti hati orang tuanya, sehingga itu berbekas di hati orang tuanya, terus berlarut-larut. Ini orang tua nangkep, nyimpen sampai berakar. Sebenarnya saya katakan tidak boleh seperti itu ya. Yang rugi siapa? Ya bapak itu. Lalu dia simpen terus sampai badannya kurus, sakit-sakitan saudara, tidak melayani lagi karena kecewa. Tidak melayani lagi, ending hidupnya ya pastilah amburadul gitu ya. Kenapa? Jejak yang tinggal di hatinya. Karena mungkin anaknya saat itu mengeluarkan, mungkin dia waktu dulu sekali pernah melukai anaknya. Karena saya pernah juga dengar kesaksian, ada seorang sudah menjadi bapak, lalu dia bersaksi tentang hidupnya dulu. Saya waktu masih anak-anak katanya, ya masih kecil, masih SD, saya terus dipukuli oleh bapak saya katanya. Dipukuli sampai diikat katanya. Diikat terus dipukulin. Sampai di dalam hatinya dia berkata, tunggu pak ya, kalau aku sudah besar, aku akan balas. Itu saudara. Tapi puji Tuhan, orang itu saya lihat, dia tidak membalas karena dia sudah dijamah Tuhan. Dia bertobat, dia jadi hamba Tuhan. Sehingga kasih yang mengalir di hatinya saudara. Tidak ada luka batin saudara. Nah seperti itu bapak tadi, luka batin. Jadi sama-sama terluka. Sama-sama terluka saudara, sama-sama pahit. Nah bapak ini pahit. Karena apa? Melihat keadaan anaknya, tapi tidak pernah koreksi diri. Apa yang dia sudah tabur, apa yang dia sudah tanam, sehingga anaknya seperti ini modelnya. Seharusnya anak itu akan menghormati, seharusnya anak itu membalas budi, seharusnya anak itu mengasihi, memperhatikan dia apalagi dia semakin tua. Tapi kepahitan itu terus, kepahitan itu menggerogoti. Maka itu saudara saya katakan, kepahitan itu harus dibuang. Minta Tuhan cabut. Karena kepahitan itu kalau dibawa sampai mati saudara tidak masuk surga, saya bilang. Masih menyimpan sakit hati sama anak, benci sama anak. Ada orang tua yang benci, dengar suaranya aja udah benci, ada saudara. Sudah benci berarti kepahitan itu terus berakar, disimpannya di dalam hati, tidak dia buang. Itu mengerikan saudara. Yang rugi dia sendiri, yang rugi kita sendiri saudara. Maka ketika segala sesuatu yang kita dengar, mungkin akibat yang kita tabur dulu, kita belajar, Tuhan tolong aku. Jangan aku menyimpan kesalahan anak-anakku. Jangan aku menyimpan kesalahan mereka. Maka itu saudara, mulai hari ini saya katakan tadi, pemulihan biarlah terjadi. Mulai saudara belajar menyelami hati, masuk dalam posisi mereka. Masuk dalam posisi mereka, apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka perlukan dari kita. Perhatian dan lain-lainnya. Bukan terus caci maki, ketika kita kesal, kita terus mengungkapkan kata-kata yang kasar. Kita benci, kita kesal, kita ceritakan ke orang-orang. Itu tidak benar saudara. Jadi hari ini mari bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam anak-anakmu. Tapi didiklah mereka, ajar mereka. Mulai hari ini ada keakraban, ada pemulihan terjadi antara orang tua dengan anak. Amin. Ada pemulihan terjadi. Kita mau melakukan sesuatu tindakan membuat semuanya lepas dari kita dan diganti yang baru dari Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu yang selanjutnya, mungkin ibu nih bapak-bapak saja.
Ibu-ibunya mana? Titus 2. Titus 2 ayat yang kedua. Oh, ini yang kedua masih bapak-bapak ya. Saya baca aja. Titus 2 ayat 2, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah itu ya tambahan ayat buat para bapak-bapak. Lalu yang berikutnya, di ayat yang ketiga, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, maksudnya para orang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Saudara, di sini dikatakan untuk perempuan atau untuk orang-orang tua perempuan, untuk ibu-ibu ya. Untuk para ibu-ibu hendaklah dikatakan mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jadi bukan hanya ibadah hadir dalam gereja, artinya saudara bersekutu dengan Tuhan supaya apa yang ada dalam pribadi Tuhan itu dan kuasa Roh Kudus itu sebagai penolong akan mengalir kepada para ibu-ibu yang dijadikan Tuhan berdiri dalam keluarga sebagai penolong. Maka Roh Kudus akan mengajari bagaimana menjadi penolong yang baik dalam keluarganya. Dikatakan di situ, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, ya, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap. Saya yakin di sini tidak ada yang menjadi hamba anggur. Tapi saudara, di luar banyak sekali yang masih mabuk-mabuk, merokok, ibu-ibu saudara, betul enggak? Pernah kan? Merokok, mabuk, berjudi saudara, ada banyak. Terus memfitnah, ya, wah macam-macam pokoknya. Ya, tapi di sini buat kita di tempat ini, kita jangan sampai kemarin ya sudah lengkap saya rasa, sudah komplit untuk ibu-ibu ya. Jadi hari ini sekilas saja. Kemarin di kaum wanita saya bukakan semua untuk ibu-ibu ya. Saya sudah marahin lah saya katakan. Ya, ibu-ibu harus menjadi istri yang seperti apa, menjadi anak seperti apa. Lalu saya sudah ajarkan kemarin mendidik anak sejak dini saya katakan. Ya, saya sudah sampaikan kemarin di kaum wanita, ya menjadi ibu rumah tangga seperti apa supaya membawa, mengikat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya kepada Tuhan. Menjadi istri yang baik, ibu-ibu ini terus dicekoin saudara. Dicekoin menjadi istri yang baik, tapi kalau bapak-bapak masih lihat belum baik, nah doain ya. Jangan dicekoin. Didoakan supaya apa yang sudah ditabur itu bertumbuh dengan sempurna. Amin. Supaya orang tua atau ibu-ibu juga tidak membangkitkan amarah kepada anak-anaknya. Seperti yang saya katakan kepada para bapak-bapak. Jadi ibu-ibu juga harus menjadi ibu yang bijaksana. Seorang ibu yang melindungi, yang mengayomi, yang menghibur. Menolong saudara seperti Roh Kudus itu ya. Dia menghibur, dia melindungi, dia menaungi dengan kepalanya. Biarlah ibu-ibu juga seperti itu. Makanya ibu-ibu jangan jauh dari pertemuan ibadah. Bangun persekutuan dengan Tuhan supaya apa yang dari Tuhan, dari Roh Kudus itu yang kita alirkan. Tapi kalau ibu-ibu banyak ngobrol di luar, ngerumpi di luar, melihat yang di luar macam-macam, atau nonton sinetron, nonton segala macam di situ yang tidak berguna, akhirnya apa? Terjadi sinetron di dalam keluarga. Kita yang mengatur semua. Mari para orang tua, bapak dan ibu, hari ini biarlah pemulihan terjadi. Kalau hatimu ada tinggal jejak-jejak oleh kelakuan anak-anak hari ini, minta Tuhan bereskan. Dan engkau juga meninggalkan jejak yang buruk, kepahitan di hati anak-anak. Hari ini minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku terlanjur mengucapkan kutuk. Kita tidak sadar kadang kutuk keluar. Biarlah mampus kau katanya ya. Semua yang buruk ya, semua kebun binatang dibilang. Ya itu kata-kata kutuk saudara.
Semua nama-nama hewan disebut untuk anaknya. Itu kata-kata kutuk terlanjur itu terjadi. Saudara cabut hari ini. Makanya banyak orang di luar sana anak-anaknya ya kelakuannya seperti hewan-hewan gitu ya. Karena apa? Selalu mengucapkan. Karena orang tua itu punya otoritas saudara. Hari ini biarlah engkau terbuka hati buat anak-anakmu. Untuk engkau merangkul mereka. Menyadari kesalahan. Apapun yang kita sudah terlanjur lakukan dan ucapkan dengan tindakan, dengan perkataan, dengan apapun itu yang sudah melukai mereka. Hari ini bertobat. Hari ini bertobat minta pemulihan dalam hidup kita. Dan biarlah terjadi pemulihan kepada setiap kita. Lalu yang selanjutnya untuk anak-anak muda 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. Saya minta anak muda yang bacakan ini. Ayat 12. Dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini anak-anak muda membawa dampak berdasarkan firman Tuhan ini. Biarlah benar-benar anak-anak muda ya merenungkan dalam kehidupannya, mempraktekkan apa yang Tuhan katakan, menjadi teladan. Jangan engkau dianggap rendah karena engkau muda. Kenapa saudara? Banyak sekali ya anak-anak muda itu direndahkan oleh para orang-orang tua, orang-orang lebih tua, karena menganggap apa anak-anak muda itu ya nakal, tidak tahu apa-apa, tidak punya pengalaman. Ya, karena yang terjadi pada umumnya ya, tapi tidak semua ya, masih ada yang baik-baik itu masih banyak. Tapi pada umumnya anak-anak muda itu ya pergaulannya tidak benar. Ya, jadi geng motor, terus jadi apa lagi? Banyak ya. Nakal di jalanan, ya. Terus berbuat kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Banyak hal yang dilakukan oleh pada umumnya anak-anak muda lakukan. Maka itu ketika orang melihat anak muda ya merasa apa direndahkan, apalah anak-anak muda kok zaman sekarang. Apalagi ketika anak muda itu mau berdiri untuk menyampaikan sesuatu, mungkin pesan, mungkin apalah itu yang mengarahkan kepada kebenaran, mereka tidak peduli. Karena memang pada umumnya anak-anak muda itu kelakuannya tidak benar. Tetapi di sini tidak ada ya, amin. Amin, ya. Terjadi ya. Nah, saudara, jadi di sini dikatakan walaupun engkau masih muda, engkau tidak dianggap rendah karena apa? Karena aku sudah menjadi teladan. Jadi kalau kita sebagai anak muda sudah menjadi teladan yang baik, membawa dampak yang baik dari tingkah laku, dari perkataan kita, dari tindakan kita, dari kasih kita, dari kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada janji-janji kita, kepada apapun, kita setia lalu hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan saudara, hidup yang tidak bercacat celah. Itu anak muda menjadi teladan di tengah orang-orang yang tadinya merendahkan para anak muda. Anak muda seperti ini yang Tuhan mau bangkitkan di akhir zaman saudara. Menjadi anak-anak muda yang membawa dampak pengaruh yang kuat. Sehingga membuat orang-orang tua bertobat. Membuat orang-orang tua berbalik kepada Tuhan. Membuat banyak orang lain berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menjadi anak-anak muda yang menjadi contoh yang baik. Lewat perbuatan kelakuannya. Saat dia ada di dalam keluarga, saat dia ada di tempat lain, dia menjadi teladan. Dia menjadi berkat, dia membawa dampak yang baik, dia rela berkorban, dia mau mengerjakan apapun. Karena dia tahu, dia melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga dia akan melakukannya dengan sukacita, dia akan melakukan dengan rela hati, bukan terpaksa. Karena dia tahu aku sedang melayani Tuhan, bukan cuma melayani manusia.
Anak-anak muda juga jangan simpan kepahitan. Ketika engkau mengalami dampak dari orang tuamu yang sudah melukai engkau, yang sudah meninggalkan jejak buruk. Saya mau berkata kepada anak-anak muda, jangan simpan di hati. Sekalipun orang tuamu jahat, sekalipun orang tuamu mungkin melakukan hal yang tidak benar dalam hidupmu, bagian kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Tidak bisa tidak. Karena itu sudah hukumnya, saudara. Kalau di sini kita yang sudah tua masih punya orang tua, mari saudara hormati orang tua kita. Mungkin kita sudah berkeluarga, tapi kita masih punya orang tua. Hormati orang tua kita. Selagi dia masih hidup, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan lupakan dia. Bagaimanapun orang tua kita tetap orang tua kita. Bagian kita menghormati. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan simpan kepahitan. Mungkin kau sudah terluka gara-gara orang tuamu mengecewakan dengan kelakuannya. Orang tua mungkin sudah menyakiti dengan kata-kata, tindakan dan sebagainya. Mungkin di waktu-waktu yang lalu masih berbekas di dalam hati. Karena memang saudara, kepahitan itu kalau sudah berakar susah untuk hilang. Dia tidak bisa hilang begitu saja, tapi dia harus dicabut oleh kuasa Tuhan. Maka itu sering kali udah hilang, ingat lagi, ya kan? Udah lupa nih, aku lupakan dah. Nanti sebentar lagi, ingat lagi. Ketika kita sendirian, ingat orang tua sudah menyakiti hati. Ingat lagi, sakit lagi, pahit. Itu menghalangi berkat dalam hidupmu. Jadi ampuni, belajar untuk mengampuni para orang tua, ya. Mengampuni, jangan ingat kembali, minta tolong sama Tuhan. Supaya apa? Kasih karunia Tuhan tetap ada di atas kepala kita para anak muda. Dimanapun kita berada, kasih karunia tetap ada di atas kepala kita. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan luka batin, jangan simpan kesalahannya. Mulai hari ini terjadi pemulihan, mengampuni orang tua. Ya, kalau kemarin tidak pernah memberi sesuatu kepada orang tua, hari ini dan seterusnya berilah kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua kita udah tua, ya. Nah saudara, dan dari kecil pun mungkin kita juga sebagai orang tua, kita ajar anak-anak kita untuk menghormati orang tua. Lalu yang selanjutnya ya, karena waktu berjalan terus, Efesus 6 ayat 1 dan 2. Ini untuk anak-anak, anak-anak ini termasuk anak muda ya, untuk kita semua saudara ya. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, di sini saudara untuk anak-anak, baik anak-anak yang masih kecil, remaja maupun anak muda, bahkan kita ya yang masih punya orang tua, kita masih anak, saudara. Maka di sini dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Jadi ini perintah dari Tuhan, saudara. Yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan, tidak boleh diabaikan. Maka tadi saya katakan model apapun orang tua kita, mungkin sudah mengecewakan kita, mungkin sudah mengusir kita, mungkin sudah melukai kita, mungkin segala sesuatu yang jahat dilakukannya. Hormatilah orang tua kita, karena kita mau melakukan perintah Tuhan. Kita tidak melihat dari kekurangannya, tapi kita mau lihat ini adalah perintah dikatakan. Ini adalah perintah, berarti ini harus kita lakukan. Karena itu perintah tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Jadi ketika kita, karena banyak anak-anak berkata, bagaimana aku bisa menghormati orang tua, sedangkan orang tuaku menyakiti, orang tuaku sudah membuang aku, mengusir aku, orang tuaku sudah berbuat jahat, tidak pernah pelihara aku dan bla 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 segala macam. Dia tidak bisa untuk menghormati. Memang berat saudara, memang berat.
Maka itu saya katakan sekali lagi, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Lakukanlah buat Tuhan, amin. Lakukan buat Tuhan, saudara. Ada banyak kesaksian saya dengar, di mana anak-anak itu kecewa. Sehingga ketika dia datang kepada Tuhan, dan tidak bisa datang. Karena gambarannya, ya datanglah kepada Bapa di surga. Dia gambar, Bapak di dunia aja jahat kayak gitu. Bagaimana aku bisa datang kepada Bapa di surga? Karena hatinya belum dipulihkan. Tetapi ketika hati itu sudah dipulihkan, maka dia bisa bersekutu dengan Bapa di sorga. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu dikatakan di sini adalah perintah. Ini dikatakan adalah suatu perintah yang penting, saudara. Ya, perintah yang penting, saudara. Lalu dikatakan seperti yang nyata dari janji ini. Jadi di dalamnya ada perjanjian Tuhan. Jadi ingat baik-baik anak-anak, ya, hormati orang tua. Dari kecil hormati orang tua, jangan melawan, jangan melukai hatinya. Ya, dikatakan di sini ada perjanjian. Lalu supaya kamu berbahagia. Jadi hidup anak-anak yang menghormati orang tua, maka di sepanjang hidupnya dia pasti akan berbahagia. Sekalipun mungkin uangnya sedikit, dia akan berbahagia, dikatakan. Panjang dan panjang umurmu di bumi. Berbahagia, panjang umurmu di bumi. Bukan berarti saudara panjang umur itu karena usianya tambah panjang gitu, sampai 70. Aku ini jahat tapi umurku panjang kok sampai 80. Panjang umur aku. Bukan itu saudara, panjang umur tapi tidak bahagia untuk apa? Betul? Panjang umur tidak menikmati hidup, untuk apa menderita? Menderita karena apa? Tidak pernah menghormati orang tua. Maka hari ini mari kita minta pemulihan. Ampuni aku Tuhan. Mungkin aku sudah melukai karena aku sudah dilukai terlebih dahulu. Tapi hari ini aku mau bebas dari segala kutuk. Aku mau menjadi orang yang menikmati kebahagiaan. Aku mau menjadi orang yang menikmati hidupku. Dikatakan di sini ya saudara, panjang umur di bumi. Artinya menikmati berkat-berkat Tuhan selama dia ada di bumi ini. Jadi kita koreksi diri. Kalau ada sesuatu apapun dalam hidup kita, lebih baik kita merendah, betul? Jangan kita, dia sudah ada alasan gitu ya. Umpamanya doa, hormati orang tua, ampuni dia, lupakan. Tidak bisa datang ya kepada Tuhan, tidak bisa melepaskan pengampunan. Atau ada yang bisa melepaskan, Tuhan aku mengampuni bapakku, aku mengampuni ibuku, aku mengampuni orang tua, aku lupakan semua kesalahan-kesalahannya. Tapi sebagai anak saudara, perlu saudara datang kepada dia. Ya, perlu saudara datang kepada dia, merendahkan diri, bahkan sujud di kakinya. Sujud di kakinya minta ampun. Supaya kutuk itu lepas. Bukan soal orang tua kita. Tapi sebab perbuatan kita yang tidak mau merendahkan diri. Yang kita masih menyimpan, tidak plong saudara. Maka kita sendiri yang sengsara. Jangan gengsi ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita di tempat ini terbebas dari semua yang namanya kutuk kepahitan saudara. Kutuk dosa saudara. Kita selama ini tidak menyadari. Karena dia ada di dalam. Kepahitan itu ada di dalam yang sudah berakar. Ya, sesekali dia bisa muncul. Sesekali maka kita tidak sadari. Tetapi sesungguhnya di dalam masih ada. Maka itu saudara ketika kepahitan itu masih ada. Ketika kita melihat orang gitu ya. Muncul pahit seperti itu. Penilaian yang buruk kepada orang lain. Ya, tidak pernah kita itu bersyukur. Ketika kita melihat keluarga kita, ketika kita melihat saudara-saudara kita, ketika kita melihat anak istri, ketika kita melihat orang tua kita, suami atau istri kita. Kalau kita tidak ada kepahitan, apapun yang dilakukan, itu semuanya lepas. Tapi kalau ada kepahitan, dia pun melakukan yang baik buat kita, tidak benar itu. Tidak bagus itu. Kenapa? Di hati kita.
Karena masalah itu sebenarnya ada di hati kita, saudara. Ada di hati masing-masing masalah itu. Yang ada di hati kita ini kita cabut. Kita cabut dalam keluarga, bapak, ibu, anak-anak semua, suami, istri. Masing-masing mencabut, maka semuanya tuntaslah. Semuanya bereslah. Ada suasana surgawi dalam keluarga. Tapi kalau hanya mencabut satu orang saja, atau dua orang yang lainnya tidak, itu masih pengganggu, saudara. Tapi biarlah dalam kita pribadi saat ini, pribadi-pribadi punya prinsip. Aku mau terbebas. Aku tidak mau menyimpan kepahitan. Aku tidak mau menyimpan luka batin. Aku tidak mau menyimpan racun. Tapi hari ini aku mau datang kepada Tuhan. Mari saudara kita tundukkan kepala. Biarlah hari ini terjadi pemulihan.